Ada satu kalimat dalam Alkitab yang mengganggu saya, yang membuat saya resah saat membacanya. Dan itu terdapat di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Ayat 22 katakan pada hari terakhir. Garis bawahi kata itu, pada hari terakhir. Banyak orang, bukan sedikit orang, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Dalam ayat 23 katakan, pada waktu itulah. Apa yang dimaksud dengan pada waktu itulah? Pada hari terakhir. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Kalimat inilah yang membuat saya resah. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat-ayat ini mengganggu saya, membuat saya resah, membuat saya merenung, membuat saya berdoa, membuat saya bertanya kepada Roh Kudus tentunya. Apa yang menggelisahkan saya? Pertanyaan saya adalah, mengapa keterus-terangan Tuhan datangnya sangat terlambat? Mengapa hal itu dilakukannya justru di hari yang terakhir? Ingat ayat 23 katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini yang mengganggu saya. Mengapa hal itu dilakukan Tuhan justru di hari terakhir? Bukankah itu berarti semuanya sudah sangat terlambat dan tertutupnya kesempatan untuk memperbaiki diri? Coba jika keterus-terangan Tuhan itu datang lebih awal, maka masih terbukanya kesempatan untuk mereka mulai memperbaiki diri, mulai membangun kembali pengenalan yang benar. Tapi semuanya sudah sangat terlambat karena ternyata keterus-terangan Tuhan yang membuat mereka jadi sadar bahwa ternyata Tuhan berkata, pada hari itu aku berterus terang bahwa aku tidak pernah mengenal kamu. Sementara saya renungkan hal ini, maka ada sebuah poin yang saya dapatkan yang menjadi sebuah poin yang penting untuk kita renungkan. Bahwa ingatlah, merasa kenal belum tentu kita sungguh-sungguh mengenal. Boleh saja kita selama ini merasa mengenal Tuhan, tetapi apakah kita pasti sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Karena pengenalan yang benar itu terdiri dari dua arah, sedangkan pengetahuan itu bersifat satu arah. Mengapa keterus-terangan Tuhan sepertinya datang sangat terlambat? Dan ketika saya mendoakannya, merenungkannya, maka ada hal yang Tuhan singkapkan kepada saya, bahwa jawabannya adalah bukan karena Tuhan tidak mau berterus terang sejak awal. Hal ini terjadi karena banyak sekali orang percaya yang ternyata tidak siap dengan keterus-terangan Tuhan. Saya ulang, ini penting. Bahwa mengapa keterus-terangan Tuhan sepertinya datang sangat terlambat. Pada hari terakhir dan pada saat itu Tuhan baru berterus terang kepada mereka bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah mengenal mereka. Dan ketika saya renungkan ini, mengapa keterus-terangan Tuhan sepertinya datang sangat terlambat? Dan ternyata yang saya dapatkan adalah jawabannya bukan karena Tuhan tidak mau berterus terang sejak awal. Ini terjadi karena banyak orang percaya yang tidak siap dengan keterus-terangan Tuhan. Mengapa ini penting untuk kita renungkan? Karena bukankah di setiap kali atau dalam setiap kesempatan saat kita bersekutu dengan Tuhan, maka tanpa sadar sebenarnya kita selalu mengharapkan mendengar kata-kata penghiburan dari Tuhan. Banyaknya masalah dalam kehidupan, tekanan demi tekanan, kita mengalami kelelahan, kita mengalami banyak goncangan, dan tanpa sadar kita datang pada Tuhan di dalam doa-doa kita, dan disitulah kita mengharapkan mendengar kata-kata penghiburan, dan ternyata kita tidak siap untuk mendengar kata-kata teguran. Ingat, yang kita butuhkan dari Tuhan bukan hanya sebatas penghiburan, tapi juga kita membutuhkan teguran.
Yang menjadi masalah, kita tidak siap dengan keterus-terangan Tuhan dalam keseharian kita. Ingat saudara, lebih baik kita mengetahui keterus-terangan Tuhan terhadap kita hari ini daripada kita mengalami keterus-terangan Tuhan pada hari terakhir. Karena ketika kita mendapatkan keterus-terangan Tuhan pada hari ini, maka kita punya kesempatan untuk mulai membenahi diri kita. Tetapi ketika itu terjadi di saat hari terakhir, maka semuanya sudah sangat terlambat. Sementara saya merenungkan hal ini, ada sebuah kebenaran lain yang saudara perlu fahami, bahwa ada saatnya memang Tuhan memberi penghiburan bagi kita. Ya, saya setuju, karena Dia adalah Bapa, Dia adalah sahabat, bahkan Dia adalah penghibur kita. Tetapi ingat, ada saatnya juga Tuhan hadir bukan untuk memberikan penghiburan, tapi ada saatnya Dia memberikan teguran. Betapa pentingnya kita memahami bahwa kita bukan hanya sebatas membutuhkan penerimaan dari Tuhan, tapi juga kita membutuhkan didikan dan hardikan. Di dalam proses pertumbuhan, maka ada banyak hal yang Tuhan sedang kikis dari hidup kita. Dia bukan hanya sebatas menghibur kita, menerima kita apa adanya, menerima kita tanpa syarat, tapi Dia juga membentuk hidup kita. Dan ada saatnya Dia memberikan teguran, didikan dalam hidup kita. Jika kita membaca dalam Alkitab, maka ternyata Yesus tidak selalu berkata yang manis. Tapi ada saatnya juga Dia mengatakan kalimat yang pedas menurut saya. Mengapa saya katakan kalimat pedas? Karena teguran Yesus, didikan Yesus, itu pedas terdengar, bukan manis terdengar. Di beberapa kesempatan Yesus memberi teguran kepada murid-murid yang dikasihinya. Selama ini kita telah gagal faham, di mana kita berpikir bahwa kalau Tuhan mengasihi kita, maka Dia akan terus menghibur kita. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa sebagai bukti dan bentuk bahwa Dia mengasihi saudara dan saya, maka Dia bukan hanya sebatas menerima kita, menghibur kita, tapi Dia juga mendidik kita, menegur kita. Bahkan ada saatnya Dia menghardik kita. Contoh yang sangat jelas kita dapat melihatnya dalam diri seorang yang bernama Petrus. Dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Saat itu Yesus memberi apresiasi kepada Simon Petrus, karena dia telah menangkap pewahyuan tentang jati diri Yesus dari Bapa di sorga. Dan disitulah Yesus memberi apresiasi. Yesus memberi pujian kepada Petrus. Tetapi di dalam pasal yang sama, dalam ayat yang berbeda, yaitu dalam Matius 16 ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus yang sama, yang sebelumnya memberi apresiasi, tapi di dalam ayat 23, Yesus memberi teguran kepada Petrus. Dan teguran yang Yesus lepaskan kepada Petrus adalah teguran yang keras menurut saya. Cobalah posisikan diri kita dalam posisi Petrus saat itu. Maka pasti tidak mudah menerima teguran seperti itu dari Yesus. Semua orang dengan mudah menerima penghiburan dari Tuhan. Tapi tidak semua orang siap dan rela menerima teguran dari Tuhan. Bukankah selama ini telinga kita sangat selektif? Mengapa saya katakan telinga kita sangat selektif? Kita hanya membuka telinga untuk mendengar apa yang ingin kita dengar, dan memutuskan untuk menutup telinga kita untuk mendengar apa yang kita tidak sukai, apa yang tidak ingin kita dengar. Bukankah salah satu ciri dan bahkan jalan menuju kedewasaan rohani adalah saat kita mulai belajar memutuskan untuk mendengar hal-hal yang harus kita dengar.
Selama ini pendengaran kita bukan hanya selektif terhadap sesama bahkan, tapi juga terhadap Tuhan menurut saya. Mengapa saya katakan selama ini pendengaran kita bukan hanya selektif terhadap sesama, tetapi juga terhadap Tuhan? Karena kita hanya ingin mendengar dari Tuhan apa yang ingin kita dengar, dan bukan apa yang perlu dan harus kita dengar. Tadi saya sudah katakan, saat kita datang untuk bersekutu dengan Tuhan, tanpa sadar yang kita harapkan adalah hal-hal yang manis, hal-hal yang menghibur, kata-kata peneguhan dari Tuhan. Ya, saya setuju dengan hal itu. Tuhan melakukannya. Tapi ada juga sisi lain yang kita akan alami, di mana ada saatnya Tuhan menegur kita, Tuhan mendidik kita, Tuhan berterus terang kepada kita. Nah, masalahnya adalah banyak orang-orang percaya yang tidak siap dengan keterus-terangan Tuhan. Dan betapa bodohnya kita jika kita tidak siap terhadap keterus-terangan Tuhan di hari ini. Karena akan datang waktunya keterus-terangan Tuhan itu kita dapatkan, dan itu terjadi pada hari terakhir dan semuanya sudah terlambat. Ini waktunya kita datang pada Tuhan dengan kerendahan hati dan mengizinkan Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Mengapa saya katakan mengizinkan Tuhan menjadi Tuhan? Di mana ada saatnya Tuhan menjadi sosok pribadi yang tidak seperti yang kita inginkan. Tapi Dia adalah tetap Tuhan atas kehidupan kita yang mengasihi kita. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai yang kelima. Ini adalah sebuah peringatan yang ditangkap oleh Rasul Paulus dan dituliskan kepada anak rohaninya Timotius. Dan saya yakin ini adalah kebenaran firman yang sama yang Bapa sedang lepaskan bagi kita, anak-anaknya yang hidup di akhir zaman. Ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Saya tertarik dengan kata orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saya diberkati dengan kata keinginan telinganya. Ternyata bukan hanya daging yang memiliki keinginan, bukan hanya mata yang memiliki keinginan, tapi telinga pun ternyata memiliki keinginan. Dan ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya. Saya tertarik dengan kata ini, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya tertarik dengan ayat 3 dan ayat yang keempat, bahwa ternyata Tuhan sudah menubuatkan bahwa akan datang waktunya, dan saya yakin bahwa ini sudah terjadi hari-hari ini sedang terjadi bahkan hari-hari ini, bahwa ada banyak orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Dan kita sedang menggenapi ayat ini, di mana tanpa sadar kita sedang mengumpulkan guru-guru dimaksud pembicara-pembicara, hamba-hamba Tuhan, menurut kehendak kita untuk memuaskan keinginan telinga kita. Dan tanpa sadar kita sedang memalingkan telinga kita dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tanpa disadari, kerohanian kita tanpa sadar tidak sehat. Mengapa kerohanian kita tidak sehat? Karena selama ini kita memakan makanan rohani yang tidak sehat. Sayangnya, makanan yang sehat itu seringkali kurang atau bahkan tidak enak rasanya. Bukankah saudara setuju dengan saya? Bahwa ada banyak makanan yang sehat itu tidak enak rasanya. Tapi itu adalah makanan yang sehat yang sebenarnya kita butuhkan. Nah, berapa banyak selama ini tanpa sadar kita selektif dalam mendengar. Kita hanya ingin mendengar kebenaran-kebenaran yang kita suka, yang menguntungkan kita, yang meneguhkan kita. Tapi ketika kebenaran-kebenaran itu sepertinya berseberangan dengan kita, bertolak belakang dengan keadaan kita langsung menolaknya mentah-mentah. Padahal sebenarnya di saat itu Tuhan sebenarnya sedang berbicara kepada kita. Tuhan sedang mendidik kita. Tapi karena kita lebih menyukai mendengar hal-hal yang ingin kita dengar, maka kita menutup telinga kita. Dan bukankah ketika kita melakukan hal itu, kita sedang melakukan sebuah kesalahan yang fatal, di mana kita tidak siap dengan keterus-terangan Tuhan. Mari
belajar untuk memakan makanan rohani yang sehat. Makanan yang sehat memang seringkali tidak enak, tapi bukan berarti terus kita menolak untuk memakannya. Daud menurut saya adalah teladan bagi kita, di mana dia membuka dirinya untuk dikoreksi oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kapan terakhir kita datang pada Tuhan dan kita mengizinkan Tuhan bukan untuk memeluk kita saja, tetapi juga mengoreksi kita? Dan ini dilakukan oleh seorang yang bernama Daud. Dari mana kita mengetahui bahwa Daud membuka diri untuk dikoreksi oleh Tuhan? Kita temukan jawabannya dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Dalam ayat 23 dikatakan, "Selidikilah aku ya Allah." Dia mengizinkan untuk Tuhan menyelidiki dirinya. "Dan kenalah hatiku." Dan bukan hanya itu, "Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku." Artinya di saat itu Daud sedang membuka dirinya untuk Tuhan mulai mengujinya, menyelidikinya dan mengenali dirinya. Dan ayat 24, "Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Ketika saya membaca ayat-ayat ini, hal yang luar biasa yang saya tangkap, bahwa Daud menyiapkan dirinya untuk mengalami keterus-terangan Tuhan. Di situ Tuhan diberi kesempatan bukan untuk menghiburnya saja, bukan hanya sebatas menguatkannya saja, tapi Daud menyadari bahwa dia membutuhkan sisi lain dari Tuhan, yaitu sisi yang mendidik dia, mengoreksi dia, meluruskan langkah-langkahnya yang salah. Berapa banyak pikiran-pikiran yang salah butuh dikonfrontasi oleh Tuhan. Berapa banyak Roh Kudus sebenarnya sedang meluruskan pemikiran-pemikiran, bahkan perasaan-perasaan yang salah. Tetapi saat Roh Kudus mulai menegur, kita menutup telinga kita. Sungguh tidak mudah mendengar apa yang harus kita dengar. Tapi sebelum semuanya terlambat, marilah saudara dan saya belajar untuk mengalami keterus-terangan Tuhan. Karena ada saatnya kita harus diperhadapkan pada kenyataan yang pahit. Tapi percayalah bahwa justru hal yang pahitlah yang seringkali justru menyembuhkan dan menyehatkan hidup kita. Ada saatnya Roh Kudus mulai menyingkapkan hal-hal yang tidak lurus, motif-motif yang tidak lurus dalam diri kita. Semua yang terselubung yang selama ini tanpa kita sadari, dan Tuhan singkapkan, dan itu menyakitkan kita. Di mana akhirnya kita harus melihat sebuah kenyataan, kita tidak sebaik apa yang kita pikir. Ternyata kita belum dewasa seperti yang kita rasa selama ini. Disitulah Tuhan mulai menyingkapkan tentang kondisi kita yang sesungguhnya. Tuhan sedang berterus terang tentang keadaan kita yang sesungguhnya. Dan Dia melakukan itu bukan untuk mempermalukan kita, bukan untuk menghancurkan kita, tapi justru untuk memberi kesempatan kita untuk mulai berbenah diri. Bedakanlah antara teguran Tuhan dengan tuduhan setan. Karena dua hal itu adalah dua hal yang sangat berbeda, seperti bumi dan langit. Setan berbicara demi menjatuhkan, demi mengintimidasi kita. Sedangkan Tuhan mengoreksi demi perbaikan dan yang menuju pada kesempurnaan kita. Saudara harus belajar mulai mengenali bahwa ketika setan berbicara, dia bertujuan mengintimidasi dan membuat kita tertekan. Tapi ketika Roh Kudus menegur, ada satu kesadaran yang akhirnya kita dapatkan. Di titik itulah kita jadi tahu apa yang kita harus benahi. Di titik area apa yang menjadi sebuah kesalahan kita. Dan disitulah kebenaran mulai tersingkap. Dan disitulah juga kita mulai tahu bagaimana caranya membenahi diri kita seperti yang Tuhan inginkan. Ada sebuah PR yang saya ingin berikan bagi saudara yang mendengarkan pengajaran ini. Alangkah baiknya untuk setelah saudara selesai mendengar ini, membaca dan mempelajari khususnya kitab Yeremia pasal 42 dan pasal 43. Kita akan menemukan pelajaran yang menarik di sana dari bangsa Israel pada zaman Nabi Yeremia. Di situ saya belajar sebuah pelajaran penting dari kejadian yang dicatat dalam dua pasal tersebut, bahwa betapa seringnya kita melakukan hal yang sama seperti bangsa Israel pada zaman Nabi Yeremia, di mana kita tidak siap saat suara Tuhan tidak seperti yang kita inginkan.
Ada saatnya kita datang pada Tuhan untuk mendengar pembelaan. Tapi justru yang kita terima adalah pendidikan. Saya ulang, ini penting. Seringkali yang saya alami, ada saatnya saya datang pada Tuhan untuk mendengar atau untuk mendapatkan pembelaan. Tapi justru yang saya terima dari Tuhan justru adalah pendidikan. Di mana kita bukan dihibur, tapi justru saat itu kita ditegur. Kita merasa benar, tapi ketika kita datang pada Roh Kudus, ternyata Roh Kudus singkapkan kepada kita bahwa ternyata ada banyak hal-hal yang tidak benar dalam diri kita, dan Tuhan ingin mengikisnya. Tuhan ingin mendidik kita sehingga kita boleh memiliki sebuah pertumbuhan rohani yang sehat. Hari ini, biarlah pelajaran ini menjadi sebuah perenungan bagi saudara dan saya. Siapkah saudara dan saya mengalami keterus-terangan Tuhan? Mari setiap kali kita bersekutu dengan Tuhan, izinkan Tuhan berterus terang pada kita. Ingat, kita bukan hanya sebatas membutuhkan penghiburan, tapi demi pertumbuhan rohani seringkali kita pun membutuhkan teguran dari Tuhan. Dan jika Tuhan menegur, bukan karena dia benci, bukan karena dia marah, tapi justru itu dilakukannya atas dasar kasih sayangnya yang besar terhadap saudara dan saya. Mari hidupi apa yang dihidupi oleh Daud. Datang pada Tuhan dan berkata, selidikilah aku ya Bapa, ujilah aku ya Bapa, apakah jalanku serong atau tidak. Dan saya yakin pribadi Roh Kudus dalam diri saudara dan saya akan menyuarakan hal-hal yang penting kita dengar, perlu kita dengar, bahkan harus kita dengar. Meskipun hal itu mungkin pahit sepertinya, tapi itu adalah kebenaran justru yang menyehatkan kerohanian saudara dan saya. Selamat mengalami keterus-terangan Tuhan.